Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-16 mulai. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kita nanti akan bahas sampai ayat yang ke-46. Kalau tidak cukup waktunya, sore nanti kita akan lanjutkan. Dan ini adalah pembahasan beberapa kali, tetapi ini adalah hal yang sangat penting, yang harus terus diingatkan. Saya percaya Tuhan sedang melakukan hal-hal yang besar dan saya berkeinginan kuat supaya setiap kita juga ambil bagian dalam kegerakan Tuhan ini. Tadi saya merasa di dalam roh, saya melihat Tuhan dan Tuhan berdiri dari tempat duduknya. Dan dia berkata, "Aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan segera menyelesaikannya." Perhatikan kata segera akan menyelesaikannya. Itu membuat saya bergetar, ya, bahwa Tuhan segera akan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Nah, kembali kita kepada pembahasan kita. Ahab bertemu dengan Elia atau menemui Elia dan dia berkata, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Bahwa dalam cerita ini Israel mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Dan kita tidak tahu ini sudah tahun keberapa, yang pasti sudah detik-detik terakhir, ya. Detik-detik terakhir, 3,5 tahun terakhir, dan hujan akan diturunkan. Tetapi sebelum hujan diturunkan, ingat, selalu ada Allah yang menjawab dengan api. Bahwa tanpa ada api di dalam kita, tidak akan pernah ada hujan yang akan memberikan kesegaran kepada banyak orang, pemulihan kepada banyak orang, kelimpahan kepada banyak orang. Bahwa harus ada api dahulu. Nah, kita lihat di sini. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Bahwa karena Elia menyampaikan firman Tuhan, tidak akan ada hujan 3,5 tahun sebelum aku katakan. Bukan berarti Elia yang melakukan atau menyebabkan bangsa Israel mengalami kelaparan, mengalami kekeringan itu. Bahwa bumi dan seluruh isinya itu Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada umat manusia. Dan satu negara itu yang mempunyai otoritas adalah pemimpinnya. Di sini
berbicara tentang raja. Ketika Raja Ahab bersama ratunya Isabel membawa umat Allah menyembah Allah lain, meninggalkan Allah Jehovah dan menyembah Allah lain, maka bencana kelaparan, kekeringan itu terjadi. Bahwa Elia hanya menyampaikan ketetapan Tuhan. Bahwa Tuhan juga mempunyai hukum. Bahwa ketika umat Israel itu mendekat kepada Tuhan, hidup menurut perintah-perintahnya, maka segala berkat ini dikatakan, aku akan perintahkan kepadamu. Tetapi ketika bangsa Israel meninggalkan perintah-perintah Tuhan, meninggalkan Tuhan, beralih kepada Allah lain, maka kutuk ini akan menimpa kamu, dikatakan. Jadi pilihan itu sekarang bukan ada pada Tuhan lagi. Pilihan itu ada pada umatnya. Sehingga Musa pun berkata, pada hari ini aku perhadapkan kepadamu kutuk dan berkat, kematian atau kehidupan. Pilihlah sekarang. Apakah kau akan memilih kehidupan dan berkat atau memilih kematian dan kutuk? Jadi kita lihat di sini bahwa bumi dan segala isinya ini Tuhan percayakan kepada manusia. Apakah bumi ini akan semakin baik atau bumi ini akan hancur? Itu manusia yang menentukan. Dan yang lebih penting yang harus kita mengerti sampai akarnya adalah yang menentukan itu adalah dosa atau kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, bumi dan seluruh isinya akan hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa dan meninggalkan Tuhan yang hidup, yang benar, maka bumi akan mengalami bencana. Jadi kita mengerti kebenaran ini. Nah, ketika Ahab Isabel membawa bangsa Israel untuk menyembah Baal, menyembah Asyera, maka penghukuman Tuhan itu dinyatakan di Israel, mengalami kekeringan. Yang jadi masalah adalah Ahab yang berbuat dosa, yang memimpin umat Tuhan berbuat dosa, meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Dia berpikir Elia yang menyebabkan ini. Bukan dirinya. Bukankah ini kehidupan sama seperti banyak orang kan? Ketika kita mempunyai masalah, masalah tidak terselesaikan, bukannya kita bertobat menghadap Tuhan. Kitab 2 Tawarik berkata, jikalau umatku merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya. Bahwa bukannya kita sadar kesalahan kita, tetapi kita menyalahkan orang lain. Masih mending kalau hanya sampai menyalahkan orang lain. Ya. Walaupun ini tidak akan bawa kita ke surga. Ya. Tetapi kekacauannya itu ya tidak seberapa. Karena nanti dari menyalahkan orang lain, ini menyalahkan, kemudian menyalahkan pendeta, kalau orang Kristen kan. Kemudian menyalahkan gereja, kemudian terakhir menyalahkan Tuhan. Ya. Yang aneh adalah dirinya sendiri tidak pernah salah. Ya. Bayangkan kejahatan demi kejahatan yang Ahab dan Isabel lakukan. Dan ketika bencana penghukuman itu mereka terima, mereka menyalahkan Nabi Tuhan Elia. Tidak koreksi diri. Ya. Berapa banyak kita begitu mudahnya menyalahkan orang lain. Ya. Padahal Tuhan menginginkan kita itu sadar. Bahkan apapun yang terjadi, benar atau salah, saya mau tekankan ini, benar atau salah,
Tuhan bisa buat itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua loh. Ketika kita benar disalahkan dan kita mau mengampuni dan tidak melawan, kita akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan tidak diam. Ketika kita bersalah dan kita sadar dan kita mengakui kesalahan kita, kita bertobat. Maka Tuhan akan menempatkan kita kembali kepada jalur berkat juga. Kita akan dipulihkan. Jadi mari kita melihat atau belajar untuk bisa melihat apapun yang terjadi. Yang penting itu adalah respon kita yang benar. Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Jangan menyalahkan orang lain. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ya. Dan Elia menjawab katanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Lihat, yang menyebabkan bangsa Israel mengalami kelaparan, mengalami kekeringan adalah Ahab dan keluarganya. Ahab dan keluarganya. Mereka dikatakan meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Padahal Yakobus berkata, orang yang tahu untuk melakukan perbuatan baik tetapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Ya. Ini belum melangkah berbuat dosa loh. Hanya mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya. Ya. Itu sudah dikategorikan dosa. Dan tidak ada dosa yang akan membawa kita ke surga. Ya. Apalagi di sini dikatakan meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal, mengikuti perintah-perintah Allah lain. Dan ini patut kita waspadai. Ingat kembali, tanpa bosan saya mengatakan hukum yang utama yang Yesus berikan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, segenap segenap jiwamu. Lihat di sini bahwa kata segenap itu penting. Ketika kita sudah mengurangi dari segenap, ya, maka itu akan terisi dengan mengasihi hal yang lain. Perbandingannya sama dengan 10 hukum perintah Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Ya. Jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kenapa? Kalau kita dalam hidup kita ada Allah lain, berarti porsi dari Tuhan itu berkurang. Baiklah hanya kita katakan, ya kan hanya 5% Pak Yusa. Tetapi lihat hukum yang kedua kemudian mengatakan, jangan menyembah Allah lain. Seandainya ini hukum pertama, jangan ada ilah lain. Maka ketika kita taat kepada hukum pertama, hukum kedua tidak akan pernah menjamah kita lagi. Artinya mempengaruhi kita untuk berubah. Jangan menyembah Allah lain. Alah Pak, saya kan ke gereja kan sudah tiap minggu, ke Gunung Kawi hanya setahun sekali. Loh, persennya kan memang jauh kan? Tetapi dampaknya ini besar. Saya melihat beberapa orang yang pergi ke Gunung Kawi,
itu keturunannya minimal diserang dalam pikirannya. Agak kurang, agak terganggu, skizofrenia dan sebagainya. Ya. Ada masalah dengan pikirannya sehingga mereka akan tergantung dengan obat-obatan. Loh, hanya satu orang. Bahkan kadang ini bukan papa mama. Kadang ini dari kakek, nenek, atau bahkan buyut loh. Ya. Pak, hanya 2 tahun sekali Pak. Oh iya, memperbarui kan ya. 2 tahun sekali. Kan saya ke gereja sudah seminggu sekali Pak. Porsinya yang penting kan. Nah, kita kan kalau menurut pikiran manusia kebanyakan kan gitu kan. Ya. Yang penting kan lebih banyak benernya. Nah, main timbangan itu belum ada loh. Belum dikeluarkan, timbangan digital ada, ya kan? Tapi timbangan dosa dan kebenaran belum ada. Ya. Nah, jadi ketika kita melanggar hukum pertama, jangan ada ilah lain atau Allah lain, maka secara otomatis kita akan melanggar masuk ke dalam hukum yang kedua yang kita langgar, menyembah Allah lain. Ya. Kalau sudah nanti akan turun lagi, kita melupakan hari Sabat, ibadah kita akan mulai longgar. Nah, kemudian setelah itu mulut kita akan ceroboh, mengucapkan nama Tuhan tanpa rasa hormat, memakai nama Tuhan demi Tuhan. Orang Kristen kan tidak boleh bersumpah, tapi diganti demi Tuhan. Kalau sudah bohong ya bohong, tidak usah pakai nama Tuhan kan. Setelah itu akan masuk lagi ke dosa moral pada akhirnya. Hukum yang ke-6 itu akan terus merosot. Akan terus merosot. Ya. Dari tidak menghormati orang tua kemudian merosot lagi. Sampai akhirnya kita tidak bisa menguasai nafsu kita. Hukum yang terakhir berkata, jangan mengingini milik orang lain atau yang bukan hakmu. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Ya. Gaji 5 juta, ya kan? Mau nyicil Innova. Ngaca gitu. Ya. Tapi inilah kekuatan nafsu, hawa nafsu. Ingin yang melampaui. Pak, kita kan punya iman. Iman bukan seperti itu. Iman ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Tuhan berbicara dengan jelas. Tuhan memperlihatkan apa yang dia akan lakukan. Seperti yang saya katakan, saya berpikir, saya dulu mau memperpanjang paspor saya, tapi kata petugas imigrasi katanya mau kemana Pak? Enggak, hanya karena mati mau diperpanjang. Oh enggak perlu Pak, nanti kalau sudah mau pergi kemana baru diperpanjang lagi. Kan sayang, ya, dia bilang. Ya sudah, setelah beberapa tahun saya melihat ketika bongkar-bongkar saya melihat paspor. Dan sepertinya ini lama tidak dipakai. Beberapa hari kemudian saya di WA, Pak punya paspor, nomornya berapa? Saya katakan mati. Perpanjang Pak, ada apa? Saya ajak Bapak ke Penang. Untuk apa? Ya ikut seminar sama jalan-jalan. Ini yakin? Saya bilang, iya, ya sudahlah apalagi mati kan walaupun saya tidak mengharapkan. Tapi dia kirimkan, ini Pak tiketnya sudah saya booking, hanya nomornya saja, nomor paspornya yang tidak ada. Makanya cepat, oh ya sudah. Tetapi lihat di sini bukan keinginan. Ketika melihat paspor itu, di sini ada, perhatikan, pekalah dengan suara Tuhan. Bahwa suara Tuhan tidak selalu audible, tidak selalu menggelegar. Tetapi seperti kesan yang begitu halus.
di dalam hati atau pikiran kita, lebih dari pikiran kita, lebih dalam ya. Jadi itu dalam mendengar suara Tuhan. Jadi itu yang menimbulkan iman. Ya. Jadi bukan keinginan. Kan sekarang kita campur aduk. Ingin mobilnya orang ditepuk dalam nama Tuhan Yesus pindah ke rumah. Ya kan? Bukan seperti itu sudah timbul. Anda mendapatkan penglihatan atau Anda mendengar suara Tuhan secara jelas. Baru itu menimbulkan iman. Ingat, bedakan dengan keinginan. Ya. Sekarang ini banyak yang campur aduk. Nah, kita lihat di sini bahwa mengasihi Tuhan harus sepenuh hati. Kalau tidak, kita akan diselewengkan. Ayat yang ke-19, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Tanda kutip saya mau katakan bersyukur nabi-nabi Asyera ini tidak tahu kemana kok tidak datang. Ya. Hanya nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal datang dan semuanya dipenggal. Ya. Nabi-nabi Asyeranya tidak datang. Makanya Israel tetap hidup dalam pertobatan. Tetap hidup dalam dosa. Tidak bertobat secara penuh. Ya. Nah, perhatikan sekarang bahwa di sini dikatakan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera itu mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi bayangkan hal ini. Bahwa satu negara yang dipimpin oleh raja dan ratu Ahab dan Isabel menjamu nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Tentunya di dalam menjamu itu juga ada masukan-masukan dari alam roh yang disampaikan oleh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Dan tentunya nasihat-nasihat dari nabi-nabi sesat ini tidak mungkin akan sejalan dengan pikiran Tuhan. Sehingga bangsa Israel terus dibawa untuk menyimpang. Hati-hati zaman sekarang. Banyak penyesatan. Kalau Anda perhatikan betapa luar biasanya kuasa perdukunan sekarang. Kalau saya lihat di medsos, ada orang-orang dan banyak orang Kristennya juga yang tertarik dengan ramalan dari kartu tarot. Ada yang tertarik dengan kodamnya. Ya. Anda tahu kodam itu adalah penjaga. Jadi setiap orang itu kan ada penjaganya, pengikutnya. Roh-roh yang menjaga. Kalau bukan malaikat ya itu karena dari nenek moyang kita nyembah apa atau pernah pergi ke dukun mana itu ada roh penjaganya. Ya. Itu orang-orang tertarik. Ya. Ada lagi lagu-lagu yang menggambarkan ketamakan. Anda pernah mendengar mantra uang? Mantra jiwa. Kirimkan aku bermiliar-miliar dan banyak kesaksiannya loh. Setelah saya menyanyikan lagu ini, mendengarkan lagu ini berulang-ulang, saya mendapatkan uang dan tidak pernah berhenti. Ada lagi bibit uang. Jadi nyimpen 2 suami istri, anggaplah 2 suami istri uang. Satu pokoknya nomor kodenya genap semua, satunya ganjil semua. 2 ini tidak boleh dipakai. Ini bibit uang. Nanti uangmu tidak akan pernah habis. Anda lihat di sini bahwa nafsu kita dibawa sedemikian rupa. Gereja pun tidak mau kalah sekarang. Pokoknya tabur dari perpuluhan kemudian jadi buah sulung. Ya,
Apalagi segala macam, pokoknya hanya nafsu, nafsu, nafsu. Kenapa tidak mendekat kepada Tuhan? Bahkan kekristenan begitu mengerikan. Ada yang disebut malam worship night. Oh, malam penyembahan dikatakan. Tapi ada tulisan, akhirnya ya mungkin ini apa ya, sarkasme atau apa ya gaya. Akhirnya menemukan diskotik Kristen. Karena memang modelnya seperti diskotik. Mereka loncat-loncat sambil peluk-pelukan, mereka selfie-selfie. Loh, ini malam pujian apa? Penyembahan apa? Tetapi inilah akhir zaman. Ya. Sehingga memang kita ini sekarang mengikuti firman atau mengikuti untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Ini adalah hukum yang ke-10. Tandingannya adalah buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Ya. Berbahaya. Dan hal ini akan menimbulkan penghukuman Tuhan. Ingat ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dan dia tidak menemukan atmosfer bait Allah, ya kan? Seharusnya bait Allah itu untuk memberi, mempersembahkan sesuatu. Para imam memakai bait Allah untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besarnya. Sehingga Yesus masuk ke dalam bait Allah, tidak menyembuhkan orang sakit terlebih dahulu. Dia memulihkan bait Allah itu, menyucikan bait Allah. Baru kemudian ayat selanjutnya, maka berdatanganlah orang-orang sakit dan mereka disembuhkan oleh Yesus. Jadi banyak hal yang diselewengkan, bahkan gereja diselewengkan. Dan ketika bencana demi bencana terjadi di kota atau negara, di mana ada penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah yang seperti itu, kemudian kita menyalahkan satu sama yang lain. Elia katakan bahwa kamu, nabi-nabimu, dan seluruh rakyat Israel, seluruh umat Tuhan. Ya. Ayat yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kalimat rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Itu saya asumsikan mereka tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Ketika ditegur karena mereka tidak mau berubah, mereka diam. Mereka mau berbantah, mereka tahu salah, tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka diam. Ya. Jadi diam bukan untuk berubah, di sini diam karena tidak mau berubah. Sadar mereka salah, tetapi tidak mau berubah. Makanya Elia mau ngomong apa aja, sudahlah, tidak usah didengarkan. Diam. Tapi tidak mau berubah. Banyak orang yang modelnya seperti ini. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Bercabang hati. Ingat tadi kata segenap dan jangan ada ilah lain. Jangan ada yang lain. Sekarang di sini berlaku timpang. Timpang ini kan berarti kakinya panjang sebelah. Yang panjang mungkin kita berkata kan lebih panjang yang untuk ke rumah Tuhan. Ya kan artinya lebih banyak waktu ke rumah Tuhan.
yang pendek digunakan untuk menyembah Allah lain. Atau kita katakan di sini bercabang hati. Kan persentasenya lebih banyak kepada Tuhan Yesus. Ya. Sidang jemaat. Tetapi ini yang ditegur oleh Elia. Tuhan juga tidak mau diduakan. Ingat, Roh Kudus diberikan bukan hanya supaya satu kita menjadi berubah menjadi manusia baru dan diselamatkan. Yang kedua, Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita dengan kuasa. Bukan hanya itu, tetapi itu sebagai meterai bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya. Roh yang aku tempatkan kepada manusia, aku ingini dengan cemburu. Ya. Anda bisa bayangkan sepasang suami istri atau sepasang orang yang berpacaran kemudian cemburu. Wah, itu menakutkan. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan cemburu. Saya bayangkan kalau Tuhan itu begini, gempa bumi sudah. Ya. Anda bisa bayangkan ketika Rasul Paulus dan Silas menyanyi di penjara. Saya bayangkan kakinya Tuhan itu begini, menikmatilah pujian. Maka di penjara itu terjadi gempa, sedemikian luar biasa. Nah, Allah yang seperti ini, ya itu hanya joke aja, tetapi lihat Allah yang seperti ini Anda bayangkan cemburu. Dan kemudian kita katakan, kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa? Roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingini Tuhan dengan cemburu. Itu sangat mengerikan. Itu sangat mengerikan. Ya. Banyak orang yang sudah berpikir tentang akhir zaman. Kebingungan, ketakutan, ya kan. Sekarang orang dibombardir dengan cacar monyet, segala macam. Intinya Allah akan menggenapi firman-Nya. Di akhir zaman banyak orang mati karena ketakutan. Ada penemuan terbaru kan tentang kanker kan. Bahwa kanker itu tidak perlu diobati, justru diobati itu akan semakin ganas dikatakan. Kanker itu adalah sesuatu di tubuh kita untuk mengumpulkan dikatakan penyakit-penyakit dan itu diendap di satu tempat. Dia bilang yang penting jangan makan gula, karbohidrat, segala macam batangan yang normal. Kemudian selanjutnya bukan berobat, tetapi dikatakan jaga pikiran supaya tetap optimis dikatakan. Orang yang kena sakit kanker tanpa tahu dia punya sakit kanker, umurnya lebih panjang daripada orang yang sakit kanker dan diberitahu bahwa dia kena penyakit kanker. Pikirannya langsung katakan, tinggal berapa bulan. Pikirannya dipenuhi kecemasan. Dan dikatakan ini yang menyebabkan orang yang kena penyakit kanker mati lebih cepat. Ya. Jadi pikiran begitu pentingnya. Oleh karena itu Alkitab katakan, berpikirlah yang baik, yang benar, yang mulia, adil, sedap didengar, patut dipuji. Hati yang gembira, terjemahan yang benar, itu bukan hanya sekedar obat, tetapi obat yang manjur. Ya. Wow, itu luar biasa. Nah, kembali kepada pembahasan kita, bahwa ini akhir zaman. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita akan gampang diombang-ambingkan. Kalau Alkitab katakan diombang-ambingkan berbagai macam angin pengajaran. Ya. Ada hal yang
kalau kita perhatikan, wah aneh-aneh. Pengajaran-pengajaran dalam kekristenan. Ada gereja yang harus pakai jubah, warna-warni segala macam. Katanya jubah itu harus tanya ke Tuhan, dia harus buat seperti apa ya. Kemudian nanti itu sebenarnya yang Tuhan tunjukkan itu menunjukkan pangkat kita di surga. Aneh-aneh, orang seneng yang seperti itu. Padahal yang terpenting adalah secara sederhana ya, baca firman Tuhan, mengerti, lakukan. Baca firman Tuhan, mengerti, lakukan. Baru Anda akan melihat hasilnya, Alkitab ini benar atau tidak. Kalau hanya dikupas terus tidak pernah dilakukan, Anda tidak akan pernah tahu Alkitab ini benar atau tidak. Ya. Lakukan aja. Ayat yang ke-22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya. Karena penyimpangan ibadah, kejahatan begitu merajalela di Israel, maka Elia merasa dirinya itu seorang diri. Hanya dirinya saja yang tetap setia kepada Tuhan, yang hidup benar. Padahal kalau kita perhatikan nanti, Allah itu berfirman kepada Elia, ya, aku masih menyisakan 6.000 orang. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ada yang salah. Jadi tidak berkata seperti itu. Ya. Aku masih menyisakan 6.000 orang percaya. Seringkali kita merasa seorang diri. Saya ingat sekali perkataan sepupu saya sudah meninggal. Dia berteman dengan orang Madura. Dan dia berkata begini, saya hanya jadi pendengar. Kalau seandainya kamu mati, kamu sendiri. Saya dan teman-teman kita ini semua, kalau ditanya, kamu percaya Yesus atau Muhammad? Sepupu saya katakan, saya ikut kamu aja supaya bareng-bareng. Loh, iman tidak bisa seperti itu, sedang cuma benar, banyak belum tentu benar. Itu sangat mengerikan. Dan ini bukan, walaupun bergurau sedikit, saya melihat persentase seriusnya lebih banyak. Sangat mengerikan. Saya menginginkan umat Tuhan itu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Bukan kalau ada kegelapan kita ikut gelap juga, bukan. Ya. Terang di tengah-tengah kegelapan. Miliki iman yang teguh. Nah, kembali pada pembahasan kita. Elia merasa seorang diri padahal masih ada 6.000 orang yang Tuhan sembunyikan. Yang bahkan dikatakan Obadja, anak buah Ahab itu memberi makan mereka. Ayat 23, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya, baiklah demikian. Sidang jemaat. Bahwa Elia menantang nabi-nabi Baal. Ayo kita buktikan Allah siapa yang benar.
Tetapi di sini juga, kalau mau belajar toleransi, bukankah juga ada di sini? Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Kita merasa heran dengan orang-orang yang mualaf itu pindah dari Kristen kok semakin giat ya belajar Alkitab. Walaupun dengan roh yang berbeda. Ya. Artinya bahwa setiap orang tidak akan pernah bisa mengerti kecuali dalam hal-hal khusus Allah intervensi. Ya. Tetapi secara alaminya orang tidak akan bisa memahami kebenaran firman Tuhan sepandai apapun tanpa mereka lahir baru terlebih dahulu. Karena Roh Kudus yang akan mengajar firman ini. Tanpa Roh Kudus mengajar, tidak akan bisa mengerti dengan benar. Ya. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita dalam kebenaran ini. Tanpa Roh Kudus, sepandai apapun kita tidak akan pernah bisa mengerti. Ya. Jadi di sini Elia menantang, ayo kita buktikan Allah mana yang benar. Kamu panggil Allahmu, aku panggil Tuhan. Tuhan di sini huruf besar berbicara tentang Yahweh. YHWH. Beberapa hamba Tuhan mulai memperkenalkan Yahweh YHWH. Itu berbicara tentang kehidupan. Itu berbicara tentang nafas. Itu seakan-akan itu sama seperti begini dikatakan orang Yahudi percaya. Yahweh. Itu arti dari Yahweh. Nafas kita. Tarik luar, tarik luar. Itu artinya. Bahwa kalau hanya sampai mati sudah. Kalau udah ada W-nya itu mati sudah. Ya. Tetapi itulah arti kata YHWH, Yahweh itu. Begitu luar biasanya. Itu nafas kehidupan. Ya. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Menjawab dengan api. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Bahwa ketika bangsa Israel ini beralih kepada Baal dan Asyera. Kalau kita lihat ayat yang ke-30, kita loncat sebentar. Dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Bahwa ketika kita tidak menyembah Allah Jehovah ini, maka mezbah kita itu runtuh. Tidak ada api lagi sudah. Awalnya tidak ada api. Kemudian mezbahnya sudah tidak dihiraukan lagi. Ya kan? Kenapa dulu berdoa sebentar hadirat Tuhan terasa? Sekarang kok enggak? Karena kita mulai beralih. Karena kita sudah tidak segenap hati. Karena ada ilah lain. Bukan hanya satu Yahweh. Bukan. Sehingga api itu mulai padam. Kalau kita lihat ini di sini. Di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat pasal yang ke-6. Imamat pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 mulai. Kita baca sebentar sedikit ini. Tuhan berfirman kepada Musa, ini korban bakaran. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran.
korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Dipelihara untuk terus menyala di atasnya dikatakan. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya, hidup dalam kekudusan. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah, menyelidiki hati kita, menyelidiki dari kekotoran segala macam dan harus membuangnya. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain. Lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakarannya di atasnya. Dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Kitab Roma mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kayu itu berbicara tentang api, tentang salib. Bahwa mezbah kita menghadap Tuhan, memberikan persembahan berdasarkan anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus berdasarkan salib. Bukan kebaikan kebenaran kita sendiri. Dan kemudian di atas salib ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Baru api Tuhan akan menyambar. Setiap pagi pemazmur berkata, aku mempersembahkan korban. Kayu, baik. Ada api, iya. Tapi korban kalau tidak terus diperbarui, kan habis kan? Oleh karena itu setiap pagi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan supaya api itu terus menyala. Kalau tidak ada korban di atas mezbah itu, api itu otomatis berhenti. Jadi betapa pentingnya kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi. Supaya api itu menyala. Perhatikan penekanan ini, ayat 9 berkata, api mezbah itu harus dipelihara menyala di atasnya. Ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jangan dibiarkan padam. Karena kalau api ini padam, untuk menghidupkan api lagi, bukan berdasarkan keinginan dan kemampuan kita. Ingat Nadab dan Abihu yang mencoba untuk menghidupkan api dengan api buatannya sendiri. Kalau Anda baca di sini, ketika persembahan di dalam Alkitab ini, kitab Pentatus ini, bahwa ketika itu mezbah dibuat dan ada korban di atasnya, api Tuhan yang menyambar. Ingat Kain dan Habil ketika mempersembahkan, mengapa Kain bisa tahu bahwa persembahannya tidak diterima Tuhan dan persembahan Habil yang diterima Tuhan? Karena ketika mereka sama-sama membuat mezbah dan memberikan persembahan di atasnya, ada api dari surga yang menyambar persembahan dari Habil. Bukan mereka buat api kemudian yang satu naik ke atas. Waktu sekolah minggu kita kan diajar seperti itu.
Yang satunya itu celenok. Iya kan? Muter turun lagi katanya dan sampai ke atas. Itu waktu sekolah minggu kan supaya anak-anak bisa mengerti dengan mudah. Ya. Jadi sebenarnya untuk bisa betapa mudahnya memahami ini. Kok bisa Kain tahu? Karena ada api yang menyambar persembahan Habil. Ya. Luar biasanya ya, luar biasanya. Yang tidak ada api itu yang selalu mangkel ke yang ada api. Coba lihat gereja pun sama kok. Ya. Gereja pun sama. Yang tidak ada api itu mangkel. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang menghakimi. Yang ada api terlalu fokus dengan hadirat Tuhan sampai tidak sadar untuk menghakimi yang lain. Ya. Jaga api. Api akan padam dengan sendirinya ketika sudah tidak ada korban. Lebih daripada itu, ketika tidak ada api, mezbah masih ada? Ada. Tapi kemudian kita baca di dalam kitab tadi satu raja-raja itu. Mezbah itu sudah diruntuhkan. Kenapa? Tidak ada korban. Tidak ada api. Sehingga mezbah pun diruntuhkan. Tidak langsung ya. Namanya api padam itu kan tidak langsung. Wup, itu mengecil. Mengecil. Seharusnya kita ini tidak akan sampai fatal kok. Api itu tidak langsung hilang. Mulai mengecil. Jadi ketika kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Wow, luar biasa. Dan ketika api itu mulai mengecil, kita seharusnya sadar. Cepat berbenah, apa ya yang salah? Ya. Cepat bertobat, jangan sampai api itu padam. Kenapa? Kalau sampai api padam, untuk hidup lagi itu sukar. Bukan semau kita. Itu loh yang jadi masalah. Bukan semau kita. Itu adalah maunya Tuhan. Kapan dia akan kirimkan apinya. Itu butuh mezbah dulu. Dibetulkan. Ya kan? Mulai jam doa lagi. Mulai baca firman lagi. Ya. Api belum. Ketika kita bertobat, api tidak langsung menyambar kok. Mulai mempersembahkan tubuh lagi, berkomitmen lagi. Tuhan, sungguh Tuhan. Tarik aku Tuhan supaya dekat denganmu. Aku mau mengutamakanmu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Api belum. Itu bisa sebentar, bisa panjang kan. Api akan diturunkan Tuhan. Kalau sampai panjang waktunya, jangan-jangan kita tidak tekun. Kita berhenti sudah. Betapa mengerikan hal ini. Saya kembali berkata, seorang ibu berkata, umur saya sudah tua, sebentar lagi mungkin dipanggil Tuhan. Jangan sampai anak saya, ya, dia masih kepikiran dengan anaknya. Saya hanya beri nasihat. Ibu jangan mau mati deket-deket waktu ini ya. Karena Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar. Yang ingin dilihat oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di dalam Alkitab. Tetapi mereka tidak lihat. Ini waktu kita untuk melihat. Rugi kalau mati sekarang, saya katakan. Dan mulai semangat lagi. Sidang jemaat, ketika engkau mempunyai masalah, engkau mulai terbeban, engkau mulai punya beban, engkau mulai letih, lesu. Cari kumpulan yang benar. Jangan sampai, hutang saya kok tidak lunas ya. Kemudian ngumpul sama orang yang punya hutang lebih banyak lagi. Kamu enak hanya 100 juta, saya 500 miliar. Wah, kumpul lagi yang lain kan nanti kan. Kalau soal hutang, kalau sakit, asam lambung saya tidak sembuh-sembuh. Enak. Saya liver setahun sudah 3 kali tuh kan. Ngumpul lagi, Allah saya aja kanker stadium 4 ini. Nah,
Waduh, aduh hebat ya. Aduh hebat. Jangan, cari kumpulan yang benar. Di mana kau mendengarkan kesaksian Allah bertindak. Oh, ada harapan. Allah bertindak. Oh, ada harapan. Dari harapan demi harapan, iman akan timbul. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Ayat 25, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ya. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sidang jemaat, di sini nabi-nabi Baal melakukan ritualnya terlebih dahulu. Elia dengan tenang mengatakan, sudahlah kamu dulu. Ya. Orang kalau sudah yakin dengan Tuhannya, tidak pernah bimbang, tidak pernah takut didahului juga. Sudahlah kamu dulu. Ingat Abraham dengan Lot? Sudah, pilih dulu kamu. Ya. Elia sama, sudah lakukan dulu dah. Lakukan. Ya. Dan nabi-nabi Baal melakukannya. Mereka mengambil lembu yang diberikan pada mereka, ayat 26, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Wow, sidang jemaat. Tuhan katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa 1 jam dengan aku? Hanya 1 jam loh. Masa kalah sama Nabi Baal? Ya. Masa kalah sama Nabi Baal? Ayo bangun mezbah kembali. Bangun. Nabi Baal sampai tengah hari dikatakan. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Kita kan enak kan berdoa, Tuhan bicara. Kalau tidak lewat suara batin, lewat firman, dihidupkan. Kalau kita agak dablek suara dari luar kan, audible sampai kaget ya kan. Kalau mau waktunya doa, masih ngantuk, kita masih mikir, tahu-tahu malaikat ya yang bangun, nah sudah hilang ngantuknya kan, enak kita. Di sini Nabi Baal 450 Nabi Baal. Itu kalau ditempatkan di tempat ini pasti penuh hadirat Tuhan. 450 orang menyembah. Tetapi di sini tidak ada yang menjawab. Tidak ada suara. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, aja mereka betah sampai setengah hari. Bayangkan kalau sampai ada yang menjawabnya. Ya kan? Kemudian karena tidak ada yang menjawab, di sini dikatakan. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Mereka mulai menari, mereka mulai melompat, ya,
Mungkin kalau tenang, Allahnya tidak bangun, lagi tidur. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mic-nya diperbesar. Kenapa? Allahnya belum jawab. Tidak ada suara. Ya. Dari 1 pengeras suara, 2 pengeras suara, 3 pengeras suara. Iya kan? Akhirnya orang yang sakit gigi yang jawab. Ya, kalau tidak ngerti maksud saya tidak apa-apa. Ya kan? Gitu. Ya. Panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Wow, Allahnya tidak maha berarti. Di sini sebenarnya mengandung arti itu kan. Mungkin dia tidur, mungkin ada urusan. Oh ya. Makanya agama lain bertanya tentang kekristenan. Kalau Yesus adalah Allah, selagi di muka bumi ini, surga kosong dong. Mereka tidak mengerti Allah maha hadir. Allah maha kuasa. Itulah. Mereka tidak bisa masuk sampai pemahaman yang seperti itu. Tetapi inilah Allah kita. Allah Baal beda. Dikatakan di sini. Mereka memanggil lebih keras. Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Oleh karena itu kebenarannya. Tato itu merupakan pintu. Alat yang sah bagi setan untuk masuk dan berkarya di dalam diri kita. Ya. Menumpahkan darahnya. Kalau saya perhatikan lucu loh. Tato itu dari awal aja sudah perjinahannya kuat. Kadang wanita-wanita itu ya maaf. Itu di payudaranya itu ditato. Kok tidak milih petato yang perempuan? Yang dipilih yang laki loh. Padahal kan ada kan tukang tato yang perempuan. Selalu kebalikannya seperti itu. Jadi dari awal sudah perjinahan. Roh perjinahan sudah masuk. Sehingga banyak kasus. Orang setelah ditato itu terlibat dalam seks bebas. Atau perselingkuhan. Tetapi lebih penting lagi adalah setiap darah yang dicurahkan itu melalui perjanjian bahwa aku ini mempersembahkan hidupku, nyawaku kepada roh jahat. Ada orang yang berkata, tapi saya kan hanya untuk seni. Ingat bahwa penyembahan lagu-lagu rock, metal, segala macam. Ya. Banyak musik itu setelah rekaman itu dimasukkan ke ruangan tertentu. Satu ruangan. Sebelum itu dirilis, maka para dukun itu akan mengucapkan mantra-mantranya. Memberkati supaya berhasil, kemudian berkata ini yang perkataannya. Siapa saja yang mendengarkan lagu ini, mengerti, tidak mengerti, terkutuklah dia. Itu loh. Kan saya tidak ngerti, saya hanya suka lagunya. Tidak bisa, ada perjanjian dari awal. Ngerti atau tidak ngerti, terkutuklah yang mendengarkan. Sama seperti tato itu dibuat dari awal. Itu kan untuk menambah kekuatan kan. Coba lihat yang katanya adat sekalipun. Mereka percaya bahwa tato itu untuk menambah kekuatan, untuk mendapatkan perlindungan. Itu tujuan awalnya. Ya. Sekarang diganti katanya seni. Yang namanya racun, Anda minum, tahu atau enggak tahu, tetap mati kan? Oh saya enggak tahu kok kalau itu racun pasti saya enggak mati. Ya kan enggak bisa seperti itu. Sama seperti ini.
Jadi hati-hati bahwa apa yang kita tidak ketahui itu bisa membinasakan kita. Ya, hati-hati di sini. Ayat yang ke-29. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Perhatikan ini kembali, sudah kerasukan, sudah jingkat-jingkat, sudah melukai diri sendiri sampai kerasukan. Lihat, setelah melukai diri sendiri, mereka kerasukan. Banyak kasus orang yang bertatu saya layani pelepasan, mereka manifest. Masih mending lah kalau bukan gambar tengkorak, gambar naga, gambar perjinahan. Ya sudah, mau diapakan lagi? Diurapi minyak, minta ampun ke Tuhan. Tetapi kalau sampai gambarnya tengkorak, setan, segala macam, kan harus dihapus kan? Dan itu biayanya mahal lagi. Pak Yusa, masa mau ngapus biayanya mahal, tuduh tato aja ini dapatnya ngutang, ya kan? Apalagi ya kan repot sudah kalau seperti itu. Kalau tidak punya uang jangan banyak gaya kan makanya. Ya. Lihat di sini bahwa mereka kerasukan akhirnya. Kemudian tetap aja dikatakan tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Lu sudah lihat umatnya kerasukan aja, Allahnya tidak turun tangan. Tidak jawab, tidak datang. Tapi herannya ya, mereka itu kok lebih setia ya. Lebih sungguh-sungguh daripada orang Kristen yang hidup dengan anugerah demi anugerah. Berarti kan kita itu tidak memahami dengan sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Anda bisa bayangkan orang diberi, orang yang miskin, orang yang gagal usahanya, diberi uang 10 miliar. Kira-kira orang yang memberi 10 miliar itu kalau berkata ini A, orang itu akan ikut A atau enggak? Ikut A pasti. Tetapi kita yang mendapatkan anugerah dari Tuhan begitu luar biasanya. Kok tidak ada sesuatu yang istimewa ya? Nurut aja sukar kepada Tuhan. Berarti kan yang jadi masalah adalah kita sebenarnya tidak memahami tentang anugerah dan betapa luar biasanya anugerah dari Tuhan itu. Kalau kita memahami, pasti kita akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, nurut Tuhan. Kalau memang kita memahami anugerah. Berarti kalau kita tidak memahami anugerah, bagaimana mungkin kita bisa kepedean untuk kalau mati pasti masuk surga? Sedangkan anugerah itu yang menyelamatkan kita. Ya. Dan kita tidak memahami anugerah. Wow, itu sangat mengerikan. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Nah, Anda mendekat ke siapa? Kepada Nabi Baal atau kepada Nabi yang benar? Anda mendekat kepada Allah yang salah atau Allah yang benar? Datanglah dekat kepadaku. Jangan jauh-jauh datangnya. Dekat. Ya. Elisa karena begitu dekatnya dengan Elia, dia mendapatkan pengurapan 2 kali ganda. Ingat ada 50, setiap tempat ada 50 nabi-nabi murid dari Elia yang memperhatikan dari jauh. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Datanglah dekat. Dekat pada Tuhan engkau akan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dekat dengan Tuhan maka engkau akan melihat betapa luar biasanya Tuhan Allahmu. Yang ngikuti medsos mungkin pernah melihat seorang anak datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, lihat itu kapal terbang itu kok kecil sekali." Dan kemudian ayahnya hanya diam.
Ia kecil, kemudian satu saat ayahnya bawa anak ini ke bandara. Anakku lihat, itu yang kau katakan pesawat terbang itu kecil, itu. Dan pelajarannya, ketika engkau melihat Allahmu dari jauh, engkau melihat Allahmu bukan Allah yang besar dan maha besar. Tetapi semakin kau dekat dengan Allah, engkau akan lihat Allah semakin besar. Semakin besar dalam pandangan kita. Allahnya tetap memang Allah maha besar. Tetapi posisi kita menentukan. Apakah kita akan melihat Allah yang besar atau Allah yang kecil. Allah yang dahsyat, maha kuasa atau Allah yang tidak bisa apa-apa. Bukan Allahnya berbeda. Tetapi posisi kita menentukan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Amin firman Tuhan. Sore nanti kita akan lanjutkan firman.